Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwan rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama. Ikhwan rahimakumullah, memang di minggu-minggu ini ada banyak persoalan ya. Banyak persoalan yang menimpa kita, yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Dan yang ngetren hari ini ya, suara azan ya. Yang sampai sekarang belum selesai. Kalau kita perhatikan bahwa di grup-grup masyarakat yang merasa terjadi penistaan agama yang dilakukan oleh Yakut Khalil Qaumas, maka timbul berbagai macam gerakan ya, gerakan upaya menuntut Yakut turun dari panggung ya, Menteri Agama. Tapi di sisi lain Banser juga ribut di berbagai tempat ya, heboh di berbagai tempat, membuat pernyataan di berbagai tempat, mengadakan aksi solidaritas di berbagai tempat yang aslinya adalah membela Yakut. Nah gitu. Kalau Yakul dibela masih lumayan, nih Yakut ya susah kita nih. Ya. Kalau Yakul bisa diminum ya. Kalau Yakut nggak tahu kita ya. Tapi itu kondisinya, apa itu semua terjadi itu gara-gara sekularisme. Nah, intinya cuma itu aja sebenarnya ya. Nah, sekularisme itu apa? Suatu upaya ya, fasluddin anil haya, yang memisahkan agama dari kehidupan, yang awalnya yang pernah kita bicarakan itu adalah awal dari humanisme ya, di mana ketika itu mereka berkeinginan manusia ikut serta membuat hukum dan peraturan. Ketika mereka sudah meyakini bisa menyatakan bahwa manusia bisa membuat hukum dan peraturan, maka mereka meminta supaya agama itu tak ikut campur di dalam kehidupan. Nah, urusan ibadah mahdoh silakan agama, urusan masyarakat banyak ya jangan dicampur adukan. Nah, makanya persoalan suara azan itu salah satunya, ketika mereka merasa bahwa suara yang dikeluarkan oleh speaker masjid itu mempengaruhi orang banyak, nah, dan dianggap itu bukan bagian dari agama, kan gitu jadi persoalan ya, dan itu harus dipisahkan. Sehingga muncul pernyataan, bandingkanlah oleh kalian kalau seandainya ya apa namanya, rumah ibadah umat lain, nah, kan bahasanya gitu ya, mengumandangkan suaranya 5 kali sehari. Nah, bagaimana perasaan kita? Nah, atau bagaimana kalau seandainya di sekitar rumah Anda ada anjing? Nah, kan gitu jadi persoalan ya. Nah, dan dia menggonggong secara bersamaan. Nah, tentu akan mengganggu. Akan menurut dia akan begitu ya. Begitu juga dengan suara-suara speaker. Nah, memang dia tidak menyebut suara azan memang. Tapi suara speaker itu yang dimaksud adalah mesti azan kan gitu ya. Karena speaker yang dia maksud pasti suara speaker masjid. Tapi heran kita, kenapa yang diatur itu? Nah, persoalannya di situ ya. Ketika mereka merasa terganggu, padahal suara itu ada di tengah-tengah mayoritas. Nah, bukan di tengah-tengah minoritas, tapi di tengah-tengah mayoritas. Bahkan di tengah-tengah minoritas pun suara azan pun masih berkumandang. Kita lihat di Eropa itu, ya, beberapa negeri Eropa suara azan itu berkumandang dan dibebaskan, dan mereka tahu ketika suara azan berkumandang mereka sedang beraktivitas, sedang bernyanyi, sedang bergembira ria, berhenti mendengarkan suara azan. Nah, mereka sedang bernyanyi ya, mereka sedang berjoget, apa itu azan, semua berhenti. Nah, maka kita lihat umpamanya model ada anak kecil itu, ketika ada suara azan dia bertanya sama bapaknya, apa itu ya? Nah, itu namanya azan. Kok bagus sekali ya, anak kecil itu. Nah, tapi di sini ada orang merasa terganggu. Nah, dan memang kalau yang merasa terganggu, Nabi mengatakan bahwa yang terganggu dengan suara azan itu adalah setan ya. Karena setan ketika mendengar suara azan dia lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Nah, kan gitu. Tapi kantuin kan gitu. Mendengar suara azan. Nah, jadi itu penyakit sekularis. Jadi itu yang jelas yang pertama. Yang kedua, pembahasan tentang munculnya para dai. Nah, ini perlu juga pembahasan kita nih. Munculnya para dai yang memang diskenariokan. Nah, saya melihatnya begitu ya. Diupayakan mereka by design ya. Untuk menjadi orang-orang yang mendukung gerakan mereka. Nah,
Ya contoh umpamanya tentang suara azan umpamanya. Ya. Beliau dibela oleh uh, orang kampung gitu. Siapa tadi? Buya Ar-Razi. Kecik Buya Ar-Razi mengecen bahwa orang di pesantren itu kan biasa berkencik kasarnya. Kan gitu bahasanya itu yang diucapkan oleh Buya Ar-Razi. Nah, tapi ada orang mengatakan si Yakut pun tidak pernah di pesantren. Mana batu wallahu alam ya. Jadi kalau pernah di pesantren yang berkata kasar, dianggap lumrah. Tidak tahu di pesantren mana orang besok berkata kasar. Atau pembelaan-pembelaan dari Banser di berbagai tempat tentang persoalan itu. Ya. Atau kalau kita lihat pernyataan Idrus Romli, yang menghantam seluruh gerakan, seluruh kelompok. Kan itu perdai-dai itu yang muncul kan. Dia mengatakan bahwa kenapa Anda masuk HTI? Kan dia Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Sunnah wal Jamaah ya di Ahlussunnah wal Jamaah. Kok HTI? Kan gitu. Padahal pertanyaan itu bisa dikembalikan ke dia. Kenapa Anda masuk NU? Kok enggak Ahlussunnah wal Jamaah saja? Kan gitu pertanyaannya. Oh ya saya kan di NU. Kok enggak Ahlussunnah wal Jamaah saja? Enggak tahu kita yang Ahlussunnah wal Jamaah yang mana wallahu alam. Nah, gitu. Jadi dia punya persepsi sendiri tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata dia diketahui oleh orang banyak. Nah, ketika dia mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu sholatnya baca kunut, kemudian habis sholat zikir, kan goblok jadinya, bodoh jadinya. Nah, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, itu pembahasan fikih. Kalau pembahasan fikih itu fikihnya Imam Syafi'i, akan jelas duduknya itu, ya kan? Jadi orang mau zikir keras itu Syafi'i, orang mau zikir dalam hati mungkin itu fikihnya Imam Hambali, ya? Karena ada pembahasannya, bukan Syafi'i itu Ahlussunnah, Hambali bukan begitu pembahasannya, ya. Nah, jadi kadang-kadang enggak mendudukan sesuatu pada persoalannya, ya. Nah, sehingga melantung sekian kemari. Nah, atau yang Buya kita tadi satu lagi, ya. By design juga ilmunya banyak. Kita akui ilmunya banyak itu. Ya, saya pribadi itu ngikuti beberapa videonya, saya kira wah ilmunya bagus ini. Tapi kenapa di tempat-tempat tertentu ilmunya hilang? Entah ilmunya hilang, entah pura-pura hilang, entah pura-pura bodoh, entah memang bodoh, dia tidak tahu kita. Gitu ya. Ketika dia mengatakan contoh khilafah ahistoris, itu kan bodoh itu. Entah bodoh, entah tidak pernah baca sejarah. Gitu. Padahal sejarah itu jelas kita membaca. Atau ketika dia mengatakan jangan-jangan khilafah itu sama dengan demokrasi, itu bodoh lagi. Berarti tidak ngerti dia demokrasi mana, khilafah mana. Ya kalau tidak ngerti bilang saja tidak ngerti. Harusnya kan begitu harusnya. Kita harus gentleman gitu. Atau memang dia disuruh ngomong bahwa khilafah itu demokrasi. Jadi kalau demokrasi itu khilafah berarti khalifahnya Jokowi. Itu pasti begitu kan ujungnya kan gitu. Ketika mereka menolak khilafah, tapi mereka mengatakan pemimpin mereka seperti khalifah kan kita jadi masalah kan, ya. Itu beberapa tahun yang lalu tuh. Presiden kita ini seperti Khalifah Umar bin Khattab. Tapi khilafah tidak ada. Kan kacau. Cara berpikir seperti apa itu, ya. Jadi oleh karena itu banyak persoalan yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian persoalan Ukraina dengan Rusia tadi kan, ya. Nah, itu tulisan yang dibagi-bagikan Miko itu bagi tulisannya kelihatan sepertinya kan tak baca tulisan. Alah iya, jangan bagi-bagikan saja kok. Dan boleh membuat video kan. Nah, membuat video kesimpulannya sih di situ ternyata pembahasannya. Ya. Ternyata Amerika dan Rusia ingin membagi Ukraina. Jadi di bagian timur ingin dipegang oleh Rusia, di bagian barat dipegang oleh Amerika. Jadi ini pecah Ukraina menjadi dua nanti, sama dengan Sudan Utara dan Sudan Selatan. Nah, kayak gitu model nanti itu. Korea Selatan. Korea Utara, Korea Selatan. Jadi yang bagian timur dipegang Rusia, bagian barat dipegang Amerika. Kenapa itu? Kan butuh. Kan wilayah-wilayah seperti itu dibutuhkan oleh negara-negara besar untuk mempertahankan hegemoninya. Nah, jadi kan gitu modelnya itu. Tapi ketika ikut sertanya Chechnya itu kan jadi persoalan juga memang, ya. Ya kalau ikut Chechnya sebenarnya enggak kadang persoalan karena penduduk Chechnya sedikitnya. Jumlah penduduk Chechnya itu cuma 1,5 juta orang. Cik negara itu 1,5 juta penduduknya. Awak Sumbar saja 4,5 juta penduduk. Nah, itu 10 tahun lalu gini udah. 5 orang. Mungkin 5,5, mungkin hampir 6 juta bisa jadi, ya. Nah, itu cik negara 1,5 juta penduduknya. Jadi itu menjadi bahan-bahan juga bagi kita bersama, ya, kawan-kawan seluruhnya, bahwa itu menjadi perhatian. So, kalau kita seorang politikus itu menjadi perhatian. Walaupun kemarin hangat kita membahas tentang ibu kota negara, ya. Tapi sekarang sudah hilang isunya tuh, ya.
tenggelam isunya. Ketika isu tenggelam mereka tetap bekerja. Nah, itu jadi persoalan tuh. Mereka memang sengaja menghilangkan isu. Ketika isu ini muncul, diciptakan isu baru. Ketika isu itu hilang, dia tetap bekerja. Nah, gitu. Sama dengan kasus azan ini, kan sedang banyak kasus ketika ini. Apa kasus-kasus JHT? Ya, jaminan hari tua. Tahu kasus jaminan hari tua? Iya. Kalau dulu orang menerima jaminan hari tua, pas pensiun berhenti kerja, ya paling setahun 2 tahun nerimo kan. Kini enggak, tunggu umurnya 55. Sampai. Nah, ikut iya sampai. Nah, kan gitu persoalan. Ya masalahnya bukan menunggu umur, PT itu jajan enggak dolek. Nah, itu masalahnya di sini. Nah, JHT. Kemudian muncul Askes, apa namanya? BPJS. Nah, BPJS ya. Padahal JHT BPJS kan BPJS sama sebenarnya. Nah, BPJS, nah, Anda membuat SIM, membuat apa? Bukti BPJS. Nah, akhirnya muncullah kasus azan. 10 orang gitu. Nah, orang kan selalu ngambil ibu itu kan. Nah, dan memang kita rakyat Indonesia kok di mana-mana diketahui orang yang pelupa. Nah, awak pelupa, copik lupa. Nah, jadi karena ada kasus-kasus lain. Nah, tapi kasus lain yang perlu jadi perhatian gitu adalah apa namanya, kita yang aktif memang. Ya, tapi kalau tidak aktif aman-aman saja ya. Jadi itu mungkin teman-teman sekalian ya yang harus menjadi bahan perhatian kita. Tapi memang kita harus senantiasa sadar politik. Ya, wa'yun siasi. Bagaimana cara kita sadar politik? Ya rajin membaca. Nah, itu syariatnya itu saja ya. Rajin mengikuti berita. Nah, mempunyai anggota ada yang di Kadai. Ya, itu rajin bacanya. Sepanjang jalan mau tanya sepanjang jalan apa adanya kejadian Indonesia gua. Jadi itulah ya, tetap kita rajin membaca, rajin berkomentar. Pokoknya yang penting konsisten. YouTuber konsisten atau TikTok konsisten. Ini tidak boleh tidak konsisten. Jadi segala sesuatu itu harus serius. Jadi mungkin itu ya sebagai apa namanya awal bincang-bincang gitulah ya. Kalau ada yang perlu kita perbincangkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.